Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Lalulia. Video kali ini merupakan episode kelima dari rangkaian trip Korea Selatan. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu ya, biar paham alur ceritanya. Setelah puas beberapa hari mengelilingi kota Seoul, saatnya untuk menuju ke kota lainnya, yaitu ke kota Busan. Oh iya, rute Seoul-Busan sangat ramai ya akan perjalanan kereta apinya. Bahkan pernah dijadikan film, yaitu Train to Busan. Kali ini saya akan naik kereta cepatnya nih, yaitu KTX. Bagaimana keseruannya? Ikutin perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Lalulia. Selamat sore, saya ucapkan dari kota Seoul. Dan saya sekarang sudah berada di stasiun Seoul, akan melakukan perjalanan ke kota yang terkenal banget di Korea Selatan, yaitu menuju ke Busan. Saya akan naik salah satu kereta cepat yang dioperasikan oleh BUMN-nya Korea Selatan, yaitu KTX atau Korean Train Express. Jadi untuk kereta cepat ini di Korea itu ada dua penyedia teman-teman. Yang pertama BUMN-nya, yang kedua adalah swasta. Untuk yang swasta itu namanya SRT, dan untuk yang BUMN adalah KTX. Dengan waktu tempuh itu nanti sekitar 3 jaman, dan kecepatan itu sampai 300 km per jam. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana di stasiun Seoul itu sekitar pukul 15 atau pukul 3:04 sore. Ini suasananya rame banget teman-teman. Jadi untuk layanan kereta penumpang itu ada KTX, ada ITX, dan ada Mugunghwa ya. Dan KTX itu merupakan kasta tertinggi. Jadi ITX itu kasta nomor kedua. Jadi untuk kecepatannya itu kurang lebih cuma 200 km per jam, dan Mugunghwa adalah kasta yang paling bawah. Kita harus naik ke atas. Let's go. Langsung kita masuk aja, kita lihat seberapa gede dari stasiunnya. Nah, kayak gini nih. Dan di sini tuh lagi memasuki musim dingin, makanya di sini para penumpang tuh memakai jaket yang lumayan tebal-tebal, teman-teman. Nah, kayak gini nih suasana stasiunnya. Dan saya tuh udah booking tiket secara online, tetapi saya nggak tahu nih tiketnya perlu ditukarkan, perlu dicetak atau enggak. Jadi mari kita tanya terlebih dahulu aja. Kayak gini. Wow. Di sini tuh ada yang memakai loket manual. Jadi kayak macam customer service kayak gitu. Ada petugasnya, dan ada tiket yang menggunakan vending machine. Nah, kita lihat ya. Dan untuk vending machine-nya ini ada yang bisa menggunakan overseas card atau kartu luar negeri, dan ada yang khusus domestic card only, teman-teman. Dan yang di sini tuh semuanya domestic card only. Alhamdulillah udah nyetak tiketnya. Tadi tuh saya pesan tiketnya tuh lewat website resmi dari Korel, dan waktu saya cek tuh tadi sempat gagal. Akhirnya menuju ke customer service, entah customer service atau enggak. Pokoknya ada tulisannya Let's Korel, dan di situ tuh kita bisa beli Korel Pass kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak JR Pass apabila di Jepang. Dan akhirnya tadi saya minta tolong untuk print tiketnya. Jadi saya bersama istri nanti akan naik KTX. Keberangkatan pukul 16:02 di kelas tertinggi, first class. Jadi untuk KTX ini, itu ada dua kelas. Yang pertama ada standar, yang kedua tuh ada first class. Dan untuk first classnya sendiri, dari Seoul menuju ke Busan, itu harganya 68.300 won, atau sekitar, berapaan ya? Sekitar 700 sampai 800 ribuan, teman-teman. Oke, habis ini saya akan masuk ke dalam stasiunnya, dan ingin boarding sekarang, jadi bisa lihat keretanya lebih dekat dan secara lebih lama. Let's go. Dan mari kita cari tempat untuk menuju ke platformnya. Kita ikuti aja papan petunjuk jalannya, teman-teman. Di sini tuh lengkap banget papan petunjuk jalannya. Jadi ada bahasa Korea dan ada bahasa yang bisa kita pahami lah. Jadi menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini menuju ke sini nih. KTX, ITX, dan Mugunghwa. Mari kita masuk. Penasaran banget nih, stasiun Seoul ini kayak apa ya? Let's go. Dan kita lihat untuk kereta yang kita naik itu bakal berangkat dari platform nomor berapa ya? Kita lihat dulu tuh. Dan ternyata di sini tuh nggak ada pemeriksaan sama sekali ya. Padahal naik kereta cepat loh.
Yang saya kaget di sini tuh nggak ada pemeriksaan sama sekali, dan ini tuh langsung menuju ke platform teman-teman. Iya sih. Tapi ada random check. Itulah ada random checknya kan untuk tiketnya. Tapi untuk jaga amannya kita harus pakai tiket teman-teman. Karena di sini untuk KTX atau ITX tuh kalau nggak salah tuh ada yang penumpang berdiri juga kalau nggak salah ya. Jadi nggak semuanya duduk kayak gitu. Keren ya, mereka nggak pakai tiket aja bebas nih, aman. Iya, kayak India jadinya nih. Kalau Indonesia udah pakai tiket masih aja ada yang nyeleweng. Itulah. Nah ini dia KTX nomor 125 keberangkatan 16.02, tapi informasi untuk platformnya itu belum ada teman-teman. Dan untuk KTX yang saya naiki itu via Suwon. Jadi ada dua jalur menuju ke Busan ya. Ada yang jalur biasa dan ada jalur yang via Suwon teman-teman. Dan ini suasana di stasiun rame banget nih. Tingkat kejujurannya tinggi banget. Nggak ada pemeriksaan sama sekali, asli. Nggak ada pemeriksaan keamanan, nggak ada pemeriksaan tiket, langsung naik terus. Ini masih menunggu informasi untuk kereta KTX 125 yang saya naik itu berada di jalur berapa nantinya akan diberangkatkan dari stasiun Seoul ini. Barusan muncul informasi platform keberangkatan untuk kereta yang saya naiki KTX 125 yaitu dari platform nomor 8. Jadi untuk di stasiun Seoul ini di sana itu keberangkatan 3 sampai 4 dan ke sana itu keberangkatan 12. Jadi kurang lebih ada sekitar 9 jalur aktif ya. Dan untuk platform nomor 8 itu terletak di sebelah sini. Dan kelihatannya sih keretanya udah tersedia sih teman-teman. Langsung kita masuk ke dalam kereta aja. Nah kayak gini nih suasananya di stasiun Seoul. Jadi tanpa ada babi-bu, pemeriksaan tiket, pemeriksaan keamanan, kita langsung bisa menuju ke platform. Mantap banget nih. Dan di sana ada KTX Sancheon yang bisa dibilang itu KTX paling baru ya teman-teman. Karena untuk KTX sendiri itu ada 3 jenis. Ada KTX, KTX Sancheon, dan KTX apa ya satunya? Lupa saya. Pokoknya KTX Sancheon ini yang paling baru dan paling keren. Ini dia kereta yang akan saya naiki menuju ke Busan. Kita lihat dulu ya teman-teman. Wah mantap nih. Kita foto-foto terlebih dahulu nih. Oke, mantep banget. Bisa lihat keretanya secara dekat dan ini tanpa barrier, tanpa penghalang teman-teman. Kayak gini nih. Dan itu ada yang gandengan ya teman-teman. Jadi keretanya ini panjang banget nih. Kelihatannya untuk satu rangkaian kereta itu kurang lebih membawa 8 kereta teman-teman. Mantap nih. Wow, ini kelihatannya mau digandeng nih teman-teman. Kita lihat proses penggandengannya ya. Jadi apabila tidak digandeng, bagian koplernya itu bisa ditutup kayak gitu. Ini KTX Sancheon juga nih. Keren banget. Bisa lihat proses penggandengan kereta cepat, bayangin. Momen langka sih. Nah itu mulai terbuka tuh. Jadi koplernya ini menggunakan kopler khusus kayak gitu ya teman-teman. Dimajuin kayak gitu nih. Proses penggandengan sudah selesai. Mantep banget. Wow, sugoi. Ini apabila dilihat dari luar ya, KTX Sancheon sama KTX yang akan saya naiki itu kelihatannya berbeda jauh deh. KTX Sancheon ini memang kelihatan kayak lebih modern dan dilihat dari luar aja lebih elegan teman-teman dibanding kereta KTX yang saya naiki. Jadi untuk kereta KTX yang saya naiki itu kayak lebih tua. Tapi kita nggak tahu ya interiornya seperti apa. Habis ini kita langsung masuk ke dalam kereta aja. Let's go. Mari kita menuju ke tempat duduk. Saya duduk di kereta nomor 2. Nah, coba lihat ya. Ini kereta KTX yang saya naiki dan di sana kereta KTX Sancheon. Jadi untuk kereta KTX Sancheon tuh kelihatan lebih gede kayak gitu teman-teman dibanding kereta KTX yang saya naiki. Tetapi walaupun ini
kelihatannya lebih jadul, tapi kelihatannya tetap nyaman ya. Jadi untuk tenaganya di sini tuh menggunakan tenaga listrik. Di atasnya itu ada pantograf dan ada listrik aliran atasnya, dan boginya tuh seperti ini. Jadi boginya ini karya dari Alstom dan menggunakan pegas atau suspension teman-teman. Bakal nyaman walaupun dengan kecepatan tinggi ya. Mantap nih. Mari kita menuju ke depan lagi. Di sini posisinya masih kereta nomor 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, seperti itu. Alhamdulillah banget akhirnya bisa nyobain kereta di Korea Selatan. Udah nyobain beberapa high speed railway di Asia, di China, di Jepang, dan akhirnya di Korea ini. Semoga next time bisa ke negara-negara lain. Pengen banget nyobain high speed railway di Afrika, di Maroko sana, ataupun bahkan ke Eropa sana. Semoga ya, insya Allah. Udah sampai di kereta nomor 2. Jadi tulisannya di sini ada car number 2 dan di sini langsung ada first class. Wih, mantep nih. Kita langsung naik aja menuju ke dalam kereta. Yes. Nah, tapi sayangnya di sini dia tuh masih menggunakan tangga. Jadi apabila kita membawa barang-barang yang lumayan banyak itu agak susah. Kelihatannya bagasi taruh sini aja deh, ya nggak sih? Ada tempat untuk naruh bagasi. Jadi apabila teman-teman bawa koper yang agak gede, taruh di sini ya. Karena untuk di dalam kereta tuh kan space-nya agak sempit. Kita masuk ke dalam, coba. Dia digituin ya. Bakal terbuka sendiri dan di sini ada space yang lega banget. Jadi bisa digunakan untuk electric wheelchair only. Jadi teman-teman yang difabel bisa menggunakan wheelchairnya ditaruh di sini. Kita nomor 5B 5C. Dan seperti ini kabin first class-nya. Oke. Kita menuju ke depan ya. Untuk reviewnya nanti aja. Dan ini kereta 2 itu first class. Kereta 3 juga first class. Tetapi ini full ya teman-teman. Jadi tidak ada tempat khusus untuk wheelchair. Jadi kayak gini nih. Konfigurasi seatnya adalah 1, 2. Dan di sini itu tersedia berapa kursi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi paling depan itu dia konfigurasi seatnya adalah 1, 1. Sorry. Nah, dia 1, 1 kayak gini nih. Kita ke depan lagi. Kita masuk ke kereta 4. Masih kereta 4 first class ya. Full first class juga kayak gini. Jadi ada 11 baris. 11 baris kali 3, 33, tapi berkurang 1, sekitar 32 seat. Nah, kita masuk ke kereta 5. Nah, ini merupakan kereta yang biasa, teman-teman. Jadi untuk yang biasa, kursinya aja seperti ini. Ini menggunakan kursi Bluetooth dan space-nya juga lega banget. Legroomnya seperti ini, ada footrest dan ada jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol. Di sini juga disediakan majalah tuh. Konfigurasi seatnya di sini adalah 2-2. Untuk di kelas biasa aja, ini legroomnya itu lega banget teman-teman. Dan di sini juga ada meja lipat. Terus ada footrestnya, ada jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol, ada majalah kayak gini. Dan juga ada tirai, ditambah ada colokan nih. Jadi colokan untuk mengisi daya teman-teman. Untuk bagasinya bisa taruh sini. Dan di sini juga ada lampu baca, ada gantungan juga nih. Mantep nih. Untuk kereta kelas biasa aja kayak gini teman-teman. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 2-3 jam dari Seoul menuju ke Busan. Nggak bakal bosan sih naik kereta KTX ini. Di kereta first class itu tuh di sambungan keretanya ada KTX Mini Library. Jadi kita bisa ngambil buku, bisa baca-baca bukunya.
biar nggak suntuk, biar nggak bosan teman-teman. Dan di sini ada informasi, this amenity is only for first class passenger, please push the blue button, please take the amenity below. Jadi kita bisa ngambil air mineral teman-teman, dan di sini ada tulisannya KTX first class. Nah, air mineralnya tersedia di sini nih. Oke, kita ambil ya. Dan di sini juga ada bungkusan kayak gini sih. Kelihatannya nanti bakal dibagikan oleh pramugari yang bertugas ya, untuk kepada para penumpang. Ini udah pukul 16:02 yang merupakan jadwal keberangkatan kereta yang saya naiki. Tetapi ini belum ada tanda-tanda pintunya ditutup teman-teman. Nah, ini dia nih. Pintunya kelihatannya mau ditutup nih. Nah, jadi pintunya ini menggunakan pintu otomatis ya. Kita nggak bisa sembarangan untuk membukanya. Oke, kita berangkat menuju ke Busan. Sudah diberangkatkan dari stasiun Seoul, dan ini suasana di kereta first class, di kereta nomor 2 yang saya naiki nggak terlalu ramai nih Mas Yan. Tetapi untuk tiketnya pada hari ini tuh habis teman-teman. Jadi untuk kereta dari Seoul menuju ke Busan itu cepet banget habisnya, entah yang KTX entah SRT, gila. Dan dalam seharinya itu banyak banget perjalanan dari Seoul menuju ke Busan ya. Nah, ini kelihatannya nyaman banget di dalam keretanya. Kurang lebih sekitar 3 jaman nanti saya akan naik, karena untuk kereta yang saya naiki ini adalah via Suwon. Dan untuk lebar relnya untuk di Korea Selatan ini adalah 1435 mm yang merupakan gauge standar untuk kereta cepat. Dan di sini kan jalurnya juga sudah double track. Ini keretanya berjalan di sebelah kiri. Jadi berbeda dengan Indonesia, apabila double track itu berjalan di sebelah kanan ya. Fasilitas di kelas first class ini adalah legroomnya yang lega banget, tetapi sayang untuk footrestnya ini kayak agak nggak berguna ya teman-teman, karena jaraknya ini jauh banget. Jadi dengan tinggi rata-rata orang Indonesia, dengan tinggi saya sekitar 171 cm, ini rasanya kurang berguna ya. Jauh banget, istri saya tingginya 160-an, ini jauh banget. Dan di sini juga langsung ada jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol, ada majalah, dan di sini juga ada bacaan kayak gini teman-teman. Dan di sini juga tersedia meja lipat yang gede banget, bisa kita tarik, agak berat. Nah, meja lipat kayak gini, dan di sini kayak ada tempat untuk menaruh HP, karena di sini tuh ada gambarnya HP kayak gitu teman-teman. Dan ini meja lipatnya bisa untuk bekerja, bisa untuk makan, bisa banget.
serbaguna, tapi agak ribet ya. Dan kita juga langsung mendapatkan colokan yang berada di sana, tapi nggak semua kursi dapat. Jadi kursi yang dapat tembok lebih banyak kelihatannya lebih mendapatkan colokan deh. Di situ ada colokan USB dan ada colokan stop kontak kayak gitu. Nah, berada di sana. Jadi di setiap kayak temboknya kayak gitu teman-teman untuk colokannya. Padahal apabila ditaruh di setiap seat kayak gini, ini lebih keren lagi. Dan untuk lantainya ini menggunakan karpet, dindingnya ini juga menggunakan karpet, dan di sini tuh merupakan saluran udaranya. Jadi bisa diarahin kayak gitu, pengen ke kita ataupun pengen ke atas bisa. Dan ini kan lagi musim dingin nih, ini tuh agak hangat kayak gitu teman-teman. Jadi biar membuat penumpang lebih nyaman. Oke, kita nikmatin aja. Ini gimana ya? Nah, ini juga reclining seat ya? Slidingnya ke depan. Kenapa? Slidingnya ke depan. Ke depan? Oh, jadi ikut geser dia. Bisa nyampe. Iya, bisa nyampe. Pukul 16:13 kita udah tiba di pemberhentian pertama, yaitu di stasiun Yeongdeungpo, dan di sini ada beberapa penumpang yang naik juga teman-teman. Jadi untuk kereta KTX itu nggak serta merta langsung bablas terus dari Seoul menuju ke Busan ya. Jadi ada beberapa stasiun pemberhentian ya kayak gitu. Ayo bu, ayo bu, ayo bu, ayo bu, ayo bu, ayo bu. Nah, di sini juga ada penumpang yang naik nih untuk di kereta nomor 2 nih.
Ini sekitar pukul 16:40 sudah tiba di pemberhentian kedua, yaitu di stasiun Suwon. Jadi apabila kereta KTX-nya ini tidak via Suwon, berarti jalur yang dilewati adalah HSR Gyeongbu Line, teman-teman. Jadi ada 2 jalur ya. Dan untuk kereta yang saya naiki saat ini itu adalah yang via Suwon. Jadi agak memutar lebih sedikit kayak gitu, teman-teman. Jadi apabila lewat Gyeongbu itu lebih cepat. Di keretanya ini juga ada toilet, teman-teman, dan ini kelihatannya toilet untuk laki-laki ya. Kita buka seperti ini dan kita tutup, kita kunci. Oke, di sini langsung ada cermin, ada sabun, ada wastafelnya, ada tempat sampah, dan ada colokan juga untuk mengisi daya, ada tisu, ada hand dryer, dan ada kloset duduk. Di belakang juga ada cermin, dan di sini merupakan gantungan. Jadi untuk space-nya lumayan lega sih. Dan di sini juga ada tuas-tuas kayak gitu untuk apabila kita injak itu untuk ngeluarin airnya, teman-teman. Nah, untuk wastafelnya. Dan ini kelihatannya untuk flush-nya ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi ada pedal di bawahnya nih. Mantap. Jadi di sini tuh ada tempat untuk kru. Jadi ada tempat duduk yang bisa dilipat kayak gini, teman-teman. Dan di sini saya ingin ngambil complimentary untuk first class ya. Kita ambil snacknya, dan apabila airnya tidak tersedia di sini, tenang, airnya tuh tersedia di sini. Kita bisa ngambil 1, 2, atau 3. Klik. Nah, dia bakal keluar sendiri di sini. Oke. Kita klik 1 lagi. Mantap nih, teman-teman. Oke, kita lihat ya isinya apa nih untuk snacknya ya. Sambungannya itu menggunakan sambungan seperti ini, teman-teman. Dan untuk boginya itu terletak di sambungan antar keretanya kayak gitu. Jadi di sini ada karetnya kayak gitu sebagai peredam, dan di sini macam ada karpetnya sebagai peredam juga. Tetapi apabila kita berdiri di sambungan ini masih agak kerasa nih untuk suaranya berguncangnya kayak gitu. Tetapi apabila di dalam kabin penumpang itu kedap banget. Tetapi untuk berjalan langsung di suatu vessel kayak gitu masih terdengar ya. Tapi samar-samar banget. Oke, mari kita lihat untuk snacknya. Di sini ada tisu basah. Granola choco chip cookie ada 2, ditambah sama fallen maple nuts, jadi kacang sama cookies kayak gitu, ditambah dengan air mineral kayak gini. Ada tulisannya nih, KTX. Mantap. Ini ngambil sendiri ya, teman-teman. Ini kecepatan keretanya 130-an km per jam, dan ini kurang lebih udah sekitar pukul 5 sore, dan ini udah sore dan matahari itu kayak mulai terbenam, teman-teman, untuk di Korea Selatan. Jadi di bulan November tahun 2023 matahari terbenam itu kurang lebih sekitar pukul setengah 6-an sore. Makanya ini kurang lebih setengah jam lagi bakal gelap nih di luar. Dan suasananya sadu banget. Kita udah meninggalkan kepadatan kota Seoul. Ini kita berada di pinggiran-pinggiran kayak gitu ya, kota-kota kecil di Korea Selatan. Mantep nih. Di dalam kereta ini hening banget, orang-orang pada diam semua, dan untuk TV-nya itu juga nggak ada suaranya, teman-teman. Jadi mau ngomong itu rasanya sungkan.
mau berisik tuh rasanya takut mengganggu kayak, karena asli ini hening banget, cuma suara dentuman roda dari boginya teman-teman. Di dalam keretanya juga tersedia free wifi. Oke, kita nyalain dulu untuk wifi nya. Nah, namanya nih KTX wifi free. Coba kita connect, disuruh login ya teman-teman. Oke, nah ini dia sudah terhubung. Kita coba untuk browsing. Untuk YouTubean bisa nih. Ini salah satu layanan yang mantep banget biar kita nggak bosan saat naik kereta ya. Wifi nya berjalan dengan baik nih, mantap. Pukul 17:51 ini kita udah tiba di stasiun Daejeon, dan kelihatan di sana ada lokomotif listrik. Jadi lokomotif di kereta api di Korea Selatan itu ada yang masih menggunakan diesel dan ada yang menggunakan listrik kayak gini teman-teman. Yang menggunakan diesel tuh kebanyakan kereta barang, dan kereta penumpang tuh cuma kereta Mugunghwa kayak gitu ya.
Ini setelah lepas dari stasiun Daejeon atau kurang lebih sekitar 1 jam sebelum kita sampai di Busan, akhirnya kita berkecepatan tinggi beneran nih. Karena dari Seoul sampai ke Daejeon itu kurang lebih kecepatannya 130 sampai 140 km per jam. Ini lepas dari Daejeon langsung meningkat drastis nih, 2 kali lipatnya nih. Langsung 260 km per jam sampai 300 km per jam. Nah, kayak ginilah yang sebetulnya the real kereta cepat, high speed railway. Jadi makanya mungkin itulah yang membuat perjalanan antara Busan sampai ke Seoul itu lumayan lama, sekitar 2,5 jam, padahal jaraknya itu nggak terlalu jauh. Mungkin masih ada beberapa segmen untuk jalurnya di sini tuh belum bisa diakomodir sampai kecepatan maksimal. Ini langsung keren banget nih, langsung kerasa memang kayak meluncur kenceng banget, 266 dan konstan, mungkin nanti bisa sampai 300 km per jam. Dan tadi aja kecepatan maksimalnya sekitar 267 km per jam. Mantap. Ini pertama kali nih kita naik kereta di Korea Selatan. Gimana nih first impressionnya? Bukan cuma pertama kali naik kereta di Korea Selatan, tapi ini pertama kalinya naik kereta cepat. Dan ya, dan yang bikin kaget ternyata tuh nggak ada pemeriksaan tiket sama sekali. Kondekturnya juga jalan-jalan aja, nggak ada ditanya apakah ada tiket. Terus di stasiun juga nggak ada pemeriksaan tiket dan nggak ada pemeriksaan keamanan sama sekali, padahal ini naik kereta cepat. Iya, dan sejauh nggak ada pemeriksaan tetap nyaman dan so far aman, dan kayaknya emang selalu aman ya. Yang bukan yang overcrowded kayak ya udah kan bebas nih naik kereta, nggak kayak gitu ya. Dan keretanya ini nyaman banget, bener nggak? Iya, halus banget, nggak gemlodak kalau bahasa suami sih. Bahasa kalau naik Gajayana ya. Dan ini tuh kedap banget, di dalam juga hangat kan. Di dalam anget, nggak berasa aja kalau lagi kenceng gitu, karena dia bunyinya juga smooth ya, nggak keganggu, tidur nyaman. Dengan kursinya itu besar banget buat kami yang mini-mini ini. Jadi cocok lah ya. Nah, ini kan kita naik KTX nih. Besok waktu balik dari Busan kita naik SRT. Jadi KTX tuh punyanya perusahaan milik negara, tapi SRT itu milik swasta. Katanya SRT itu merupakan kereta tercepat di Korea Selatan. Nanti kita bandingkan ya. Oke. Let's go. Ini keretanya lagi berjalan ngebut banget dengan kecepatan kurang lebih sekitar 270 km per jam. Dan kurang lebih sekitar 15 menit lagi saya akan tiba di tujuan, sekaligus tujuan akhir dari kereta ini, yaitu di stasiun Busan. Jadi untuk jaringan kereta cepat di Korea Selatan itu belum menjangkau seluruh bagian negaranya, dan bahkan bisa dibilang untuk jaringan rel kereta api juga lagi ada pembangunan saat ini. Jadi nggak semua kota-kota di Korea Selatan itu udah tersambung dengan jaringan rel kereta api. Jadi apabila teman-teman ingin naik kereta cepat, bisa naik dari Seoul menuju ke Busan yang memang rute gendut, bisa dibilang tuh rute favorit untuk para pelancong ataupun wisatawan. Ada juga menuju ke Iksan dan ke area-area lain ataupun kota-kota lain. Nah, ini saya amazed banget ternyata di Korea dengan menerapkan sistem kejujurannya itu tinggi banget ya. Jadi sempet kaget juga, nggak ada pemeriksaan sama sekali. Jadi kayak wow, amazed juga sih dengan mental warga-warga Korea Selatan ini. Semoga di Indonesia kedepannya bisa mencontoh ataupun meniru ya. Jadi apabila walaupun nggak ada pemeriksaan tiket sama sekali, itu kejujuran tetap nomor 1. Mantap nih untuk Korea Selatan. Oke, ini karena udah hampir tiba, ini saya mau siap-siap. Ini udah pukul 19:20. Secara jadwal di tiket kita harusnya udah tiba di stasiun Busan, tetapi ternyata di sini tuh mengalami keterlambatan. Tetapi di sini udah ada pengumuman sih bahwa kita akan segera tiba di tujuan akhir. Jadi untuk keterlambatannya nggak lama-lama banget lah ya, masih bisa dimaklumi nih. Oke lah, kita lihat nanti bakal terlambat berapa menit ya untuk tiba di stasiun Busan.
Alhamdulillah pukul 19:23 udah tiba di stasiun Busan, lambat kurang lebih 3 menit. Yuk, mari kita turun yuk. Para penumpang udah siap-siap untuk turun semua nih. Kita ngambil koper ke belakang dulu. Oke, udah siap semua? Ini kita bawa komplementerinya dan sampahnya juga jangan ditinggalin ya. Kita buang ke tempat sampah. Saatnya kita turun dari kereta. Kita ambil bagasi terlebih dahulu. Oke. Dan jangan lupa buang sampahnya. Oke, bentar ya. Ini kuangkat dulu. Oke. Oke, yuk. Pengen lihat kepalanya dulu nggak? Yuk, sana yuk. Penasaran? Tapi nggak boleh deh rasanya. Besok aja lah. Besok aja lah. Itu tulisannya no entry dan ini kan udah kedatangan. Takut dimarahin. Prit 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 gitu. Oke. Alhamdulillah kita udah tiba di stasiun Busan finally. Ini kereta kita berdampingan dengan sesama KTX juga. Ini kelihatannya KTX-nya akan segera diberangkatkan menuju ke Seoul. Nah, sampai di Busan. Dari sini kita bisa lihat armadanya. Nah, yang berwarna coklat di sana itu yang SRT teman-teman, yang dioperasikan oleh perusahaan swasta, dan ini tujuannya menuju ke stasiun Suseo untuk di Seoul-nya, jadi bukan ke stasiun Seoul ya, jadi beda arah dia. Walaupun untuk stasiun Suseo itu masih berada di area Seoul, tapi berada di pinggiran kota Seoul. Nah, apabila kita udah naik ke atas satu lantai dari peron, tampilan di stasiun Busan tuh kayak gini nih. Akhirnya menamatkan juga salah satu film terkenal dari Korea, yaitu Train to Busan. Finally, welcome to Busan. Welcome to Busan. Akhirnya namatin kayak cerita kereta terkenal ya, Train to Busan. Ya, ini aman sih. Yuk. Kita masuk terlebih dahulu di area kedatangan. Jadi area kedatangannya aja ini udah gede banget. Ditambah tuh kayak mall. Nah, kayak gini nih teman-teman. Udah bisa beli makanan ataupun yang lain-lain. Gini nih. Gede banget kan untuk stasiun-stasiun di sini. Nah, suasananya kayak gini. Berarti untuk di sini itu merupakan area ruang tunggu ditambah kedatangan, ditambah keberangkatan jadi satu. Karena memang di sini itu tidak ada pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan tiket sama sekali. Jadi bercampur jadi satu, makanya ini rame banget. Ini kita udah turun lagi mencari pintu exitnya. Dan untuk hotel tempat saya menginap tuh katanya deket pintu exit 1. Ini masih nyari-nyari teman-teman. Dan di sini asli udah kayak mall, ada tempat belanja, ada tempat makan, outlet-outlet kayak gitu. Rame banget stasiunnya. Dan katanya sih pintu exit 1 tuh menuju ke sana. Kita lihat ya nanti. Nah, ini udah keluar. Tuh hotelnya tuh. Ramada Encore by Wyndham. Pas, kita tinggal nyebrang aja. Berarti memang deket banget dari stasiun ya. Oke, yuk. Kita menuju ke sana. Dan suasana stasiun Busan apabila dari luar tuh kayak gini teman-teman. Gede banget. Dan di sini nggak terlalu dingin kalau menurut saya pribadi untuk malam hari. Dan iya enak, nggak kayak Seoul ya. Seoul kemarin tuh kayak nyelekit banget dinginnya. Iya kayak beku gitu dia. Iya, ini kayak di dataran tinggi di Indonesia dan areanya ini agak ke selatan ya apabila di Korea Selatan ya. Bukannya menuju ke utara. Itulah. Kita nyebrang jalan terlebih dahulu.
Nah, ini kelihatannya tempat untuk taksi kayak gitu apabila teman-teman ingin lanjut menggunakan taksi. Dan ini bebas saja nyebrangnya. Akhirnya sampai juga di Ramada Encore by Winda. Nah, ini dia tempat saya menginap, dekat dengan Starbucks, dekat dengan Convenience Center next to CU. Kita cekin dulu ya. Alhamdulillah sampai juga nih di kota Busan. Di sini saya akan berlibur beberapa hari sebelum balik lagi ke kota Seoul. Untuk video episode kelima sampai di sini dulu ya. Nantikan episode selanjutnya yang akan segera tayang beberapa hari ke depan. Alhamdulillah udah tiba di hotel, udah tiba di kamar. Dan itu tadi merupakan perjalanan saya dari Seoul menuju ke Busan naik KTX yang merupakan kelas tertinggi untuk kereta yang dioperasikan oleh perusahaan milik negara Korea Selatan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.